Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raisita Anwar dengan NIM 1962201098. Saya dari Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan logos ialah ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi penelitian artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Perkembangan metodologi penelitian. Ilmu pengetahuan memiliki 3 sifat utama tersebut, yaitu yang pertama adalah sikap ilmiah, yang kedua metode ilmiah, dan yang ketiga adalah tersusun secara sistematik dan runtut. Sikap ilmiah menuntun orang untuk berpikir dengan sikap tertentu. Dari sikap tersebut, orang dituntut dengan cara tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, cara tertentu itu disebut metode ilmiah. Jadi, dengan sikap ilmiah dan metode ilmiah diharapkan dapat disusun ilmu pengetahuan dengan sistematik dan runtut. Perkembangan metodologi penelitian sendiri terbagi menjadi 4, yaitu periode trial dan error, yang kedua, periode authority dan tradition, yang ketiga, periode speculation dan argumentation, yang keempat, periode hipotesis dan experimentation. Desain penelitian atau rancangan penelitian pada dasarnya adalah strategi untuk memperoleh data yang digunakan untuk menguji hipotesa meliputi penentuan pemilihan subjek, dari mana informasi atau data akan diperoleh, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan, serta perlakuan yang akan diselenggarakan atau khusus untuk peneliti eksperimental. Desain penelitian ditetapkan dengan mengacu pada hipotesa yang telah dibangun. Pemilihan desain yang tepat sangat diperlukan untuk menjamin pembuktian hipotesa secara tepat pula. Berdasarkan sudut pandang untuk melakukan penelitian, jenis-jenis desain penelitian dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut teknik pengambilan sampel, yaitu penelitian terhadap populasi, penelitian terhadap sampel, dan juga studi kasus. Yang kedua adalah menurut timbulnya variabel. Yang pertama, penelitian non-eksperimental, dan yang terakhir yaitu adalah penelitian eksperimental. Yang ketiga, menurut model penggambarannya, yaitu adalah penelitian cross-sectional dan penelitian longitudinal. Pada variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya, dan kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Pada dasarnya, banyaknya variabel sangat tergantung oleh sederhana atau runtutnya penelitian. Semakin sederhana rancangan penelitian, maka akan semakin sederhana pula variabelnya dan sebaliknya. Pada variabel penelitian memiliki 2 jenis variabel. Yang pertama, menurut fungsinya, yaitu adalah variabel tergantung, variabel bebas, variabel intervening, variabel moderator, variabel kendali, dan juga variabel rambang. Sedangkan variabel menurut datanya yaitu adalah pertama, data nominal yang terkait dengan variabel nominal, kedua, data ordinal yang terkait dengan variabel ordinal, yang ketiga, data interval yang terkait dengan variabel interval. Yang keempat, data rasio yang terkait dengan variabel rasio. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Teknik-teknik sampling pada dasarnya ada 2 macam, yaitu teknik random sampling dan juga teknik non-random sampling. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Contoh variasi metode ialah yang pertama, angket, wawancara, pengamatan atau observasi,
tes, dan juga dokumentasi. Instrumen pengumpulan data ialah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen pengumpulan data adalah angket, checklist, pedoman wawancara, dan pedoman pengamatan. Pemilihan metode dan instrumen pengumpulan data sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu pertama, objek penelitian, yang kedua, sumber data, yang ketiga, waktu, yang keempat, dana yang tersedia, yang kelima, jumlah tenaga peneliti dan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data bila data sudah terkumpul. Setelah menentukan desain penelitian, langkah selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian adalah membuat atau menentukan instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pertama, instrumen untuk mengukur variabel dengan skala nominal dan ordinal dalam kurung data kualitatif. Yang kedua adalah instrumen untuk mengukur skala interval dan rasio atau data kuantitatif. Menurut metode pengumpulan data, instrumen penelitian dapat dibedakan menjadi alat untuk yang pertama, melakukan observasi, yang kedua, mengumpulkan data melalui dokumentasi, yang ketiga, wawancara, yang keempat, angket, dan yang terakhir adalah mengumpulkan data kuantitatif. Pada teknik analisis data sendiri merupakan metode dalam memproses data menjadi suatu informasi tertentu. Analisis data merupakan suatu proses ataupun upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru yang sama pentingnya. Terdapat dua jenis teknik analisis data dalam suatu penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada teknik analisis data kualitatif, sering diartikan sebagai data yang tidak bisa dibentuk menjadi suatu angka atau bersifat non-numerik. Adapun beberapa teknik analisis data kualitatif diantaranya adalah analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, dan analisis grounded theory. Sedangkan analisis data kuantitatif yaitu merupakan data numerik yang bisa dihitung secara pasti dan juga akurat. Teknik ini umumnya menggunakan model statistik, matematika, dan lain sebagainya. Adapun teknik data ini mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama itu adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif pada penelitian kuantitatif ialah data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang ditemukan secara apa adanya. Yang kedua yaitu adalah analisis statistik inferensial. Analisis statistik ini adalah suatu proses penarikan kesimpulan terhadap karakter populasi yang didasarkan pada data yang diperoleh dari observasi atau sampel. Dikenal dua jenis statistik, yaitu pertama, uji statistik parametrik, yaitu adalah cara pengembalian keputusan yang didasarkan pada asumsi dan ciri-ciri populasi. Yang kedua adalah uji statistik non-parametrik, yaitu pengembalian keputusan statistik yang tidak didasarkan atas asumsi parameter atau ciri-ciri populasi. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.